Inilah yang bikin kasusnya itu belum terpecahkan sampai lebih dari 20 tahun. Jadi mereka cuma ngiterin itu hutan mulu atau pergi ke kota sekitar. Enggak. Begitu juga dengan Officer David dan Sergeant McGregor yang yakin gitu kan, ini ada di sini. Apa iya kita baru aja membongkar tempat pembuangannya seorang pembunuh berantai? Apakah kasusnya bakal jadi lebih besar daripada sebelumnya? Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, jadi kasus pembahasan kali ini agak sedikit berbeda sih. Masih membahas seputar misteri dan pembunuhan. Matter of fact, yang satu ini malah melibatkan hampir ratusan, bahkan bisa jadi ribuan human remains atau sisa-sisa tubuh para korban. Sebenarnya ini lebih ke kasus tentang seorang dog trainer asal Amerika beserta anjingnya yang bertugas sebagai search and rescue. Selama bertahun-tahun ini mereka berhasil banyak ngebantu polisi-polisi yang kesulitan kan untuk mencari si korban atau memecahkan kasus. Bener-bener duo ini banyak membantu kasus-kasus yang belum terpecahkan jadi terpecahkan. Tetapi di balik itu semua ada rahasia gelapnya. So let's just get into it. Langsung aja simak baik-baik. Here's Paranormal. Ada yang namanya anjing jenis spesial yang sengaja dilatih sama pelatih profesional gitu untuk jadi search and rescue dog. Now in this case kita bakal ngebahas satu anjing jantan dan ownernya yang bernama Eagle and Sandra Anderson. Eagle ini si anjingnya, Sandra yang punya, Sandra Anderson. Nah Eagle ini merupakan Doberman. Setahu gue perasaan breed yang kalau buat canine sama search and rescue gitu bukannya ini ya apa German Shepherd ya biasanya. Should we go in and get a treat? Should we? Is that what you want? Jadi si Eagle ini memang dilatih sama si Sandra sendiri dari awal pun sama dia juga. Dan akhirnya bener canggih tuh karena dia pinternya melebihi dari anjing yang lain. Jadilah si Eagle ini gabung grup search and rescue dog, atau bahasa gampangnya selain canine, cadaver dog. Nah semenjak dia gabung menjadi cadaver dog, si Eagle ini sudah membantu banyak detektif dan polisi dalam menemukan jasad, potongan tubuh, barang bukti, sampai ke clue-clue lain yang mungkin susah untuk ditemuin, hampir impossible sama manusia. Dan dia ini sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun mecahin kasus dari Amerika hingga luar Amerika. Jadi namanya dia tuh di kepolisian agak terkenal ya. Nah ini beberapa kasus yang gue temuin dimana si Eagle dan Sandra ini pecahin. Salah satunya itu di Panama. Kasus Panama ini mereka cari tahu lokasi tepatnya sebuah kuburan massal yang dibuat pada masa rezim diktator Manuel Noriega. Di samping itu Eagle dan Sandra juga pernah tuh memecahkan salah satu kasus pembunuhan yang ada di Wisconsin. Pada saat itu kasus Wisconsin ini merupakan unsolved case di Amerika Serikat. Simpelnya tuh ada seseorang imigran dari Tanzania bernama Meva Nokupasa ditemuin meninggal dunia dalam keadaan tubuhnya ini terpotong-potong dan tidak lengkap. Dengan bantuannya mereka ini akhirnya terungkaplah semuanya dari apartemen sepupunya yang namanya Peter Kupasa. Peter ini terbuktilah sebagai pelaku dari meninggal dunianya Mevano karena udah ngecium bau-bau yang aneh dari kamar mandinya dan bathtubnya si Peter. Terus serpihan kulitnya, dagingnya. Dia juga menemukan cutting board dan pisau dapur yang dikubur dalam kamar mandinya. Jadi nobody really knows kalau nggak menggunakan jasanya si Eagle. Nah kalau menurut artikel CBS nih, di tahun 2004 Eagle dan Sandra ini sudah menyelesaikan dan terlibatlah kurang lebih 1000 kasus unsolved case. Makanya mereka juga sampai itu diundang ke acara-acara besar sebagai pembicara atau sekedar tamu. Memang bagus dipercaya juga sama instansi-instansi besar di Amerika termasuk kepolisian dan FBI. Speaking of FBI, di awal tahun 2004 seperti biasa Eagle dan Sandra ini dapat panggilan kan. Jadi pada tahun 2004 ada kasus orang hilang yang namanya Cherita Thomas. Kayaknya gue salah pronunciationnya, kalau nggak Cherita, Kerita. Cherita adalah seorang gadis remaja yang berusia 21 tahun yang menghilang dan terbunuh dikarenakan dia berkulit hitam
hitam. Selama 20 tahun lebih, polisi setempat Mark David dibantu sama Sergeant Alan McGregor akhirnya setujulah dan yakin kalau jasadnya itu bisa ditemuin lah di hutan yang ada di bagian luar Oscoda, Michigan. Nah, akhirnya mereka cari pertolongan deh dengan cara mendatangkan Eagle dan Sandra. Jadi jasadnya Cherita yang katanya ada di dalam hutan itu mereka cari berbulan-bulan tapi nggak terpecah-pecahkan. Manalah ini polisi dekat sama keluarganya korban. Nah, disinilah dianggap kasus pribadi, bukan sesuatu kasus yang cuma buat di database atau dokumen, tapi ini juga membantu teman keluarga. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun datang. Dalam hitungan beberapa jam terdengarlah itu suara gonggongnya si Eagle sebagai tanda kalau dia baru saja menemukan sesuatu. Disinilah si Eagle menemukan tulang belulang manusia yang diduga punya si Cherita. Bisa kebayang nggak 20 tahun mereka nggak pecahin tuh kasus? And of course Sandra dengan pedenya mampu untuk nemuin jasadnya Cherita segampang itu. Baru didatengin langsung itu si Eagle nemuin. Masa iya selama 20 tahun ini mereka nggak menggunakan anjing polisi lain? Nah, but again gue balik lagi ke kasusnya ya. Jelas di momen ini semua orang yang ada di sana termasuk David dan McGregor merasa lega dan senang. Bukan senang sih ya, akhirnya begitu. Lagi-lagi Eagle dan Sandra berhasil membuktikan reputasinya sebagai cadaver dokter baik pada masa itu. Dari sini otomatislah pencarian diberhentikan dan case closed dikarenakan tulangnya sudah ditemukan. Tetapi itu kan mesti dicek lagi, mesti dites dulu kan sama tim forensik. Bener nggak sih ini tulang belulangnya milik Cherita Thomas? Setelah beberapa bulan kemudian, hasil forensiknya pun keluar. Turns out, hasil forensik ini menunjukkan bahwa tulang belulang tersebut bukan atas nama Cherita Thomas, melainkan 3 orang asing yang gak ada hubungannya sama sekali sama kasusnya Cherita Thomas. Kok bisa 3 tulang yang berbeda? Bukan 3 macam tulang berbeda, 3 tulang dari 3 orang yang berbeda. Bukan kalian aja yang bingung, gua pun bingung, petugasnya juga bingung, everybody and their mama pada saat itu bingung. Akhirnya mereka ini sampailah dapat kesimpulan di mana apa iya kita baru aja membongkar tempat pembuangannya seorang pembunuh berantai? Apakah kasusnya bakal jadi lebih besar daripada sebelumnya? Dengan kesimpulan ini, jadilah pencarian dan investigasi dilakukan kembali. Yang tadinya kasusnya ditutup jadi terbuka lagi karena ini ada berpotensi bahwa korbannya lebih dari 1 atau 4. Dan of course masih juga dibantu dengan Eagle dan Sandra untuk menggali kasusnya lebih dalam. Tetapi bedanya kali ini, Officer David gak sengaja nemuin satu kejanggalan nih sama cara kerjanya Eagle dan Sandra. Officer ini ngeliat dengan jelas bahwa si Sandra yang punya anjing ini kok kayak ngeluarin sesuatu yang dia sembunyiin di bagian kakinya. Jadi kayak dikeluarin gitu loh dari sepatu botsnya. Gak lama setelah benda itu dikeluarin dan dikasih ke Eagle, Eagle-nya langsung gonggong buat kayak ngasih tanda. Dari sinilah Officer David ngerasa curiga keras sama Sandra. Wait, what would they do? Dalam pikirannya si Sandra ini lagi ngeplanting atau sengaja naruh benda kayak udah disiapin gitu, atau in this case benda ini adalah tulang yang bakal ditemuin sama Eagle. Apalagi setelah disambungin nih sama penemuan pertama yang hasilnya itu malah 3 orang random. And number 2, itu kasus telah ongoing selama 20 tahun dan Eagle itu dengan gampangnya mencari di hutan yang mereka cari selama 20 tahun. Akhirnya David ini mutusin buat memberanikan diri untuk menangkap basah si Sandra dengan ngajak 2 orang lainnya dari tim forensik. Fast forward, mereka pun akhirnya mau tuh ikut di pencarian berikutnya. Salah satu dari tim forensik ini bener-bener ngawasin Sandra dari awal sampai pergerakan dikit aja langsung kayak, and you know what happened? Tiba-tiba si Sandra ini berlutut gitu buat ngambil sesuatu dari kakinya. Si tim forensik ini yang ngeliat dari tadi jelas nyamperin si Sandra dan langsung dengan agresif merampas apapun yang ada di tangannya Sandra. Di momen inilah semuanya terbongkar. Jadi yang dia ambil itu adalah tulang belulang yang bakal dia plant atau sengaja taruh supaya anjing cadavernya ini Eagle bisa nemuin.
bisa nemuin. Lo paham kan maksud gua? Jadi stok tulang yang ada di sepatunya Sandra kalau dikeluarin itu sinyal untuk si Eagle ini gonggong. Di saat itu juga pihak berwajib yang ada di sana sepakat buat menggeledah dan ngecek mobilnya Sandra. Ditemukan lagi deh tuh satu duffel bag kayak tas besar yang isinya tulang belulang manusia untuk stok dia. Jadi ini kan sesuatu yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Mereka itu kepolisian masuklah ke rumahnya Sandra, digeledah dari ujung sampai ujung. Siapa sangka ditemuin lagi dong beberapa tas dan tumpukan-tumpukan kardus yang isinya tulang belulang manusia. Sandra sebagai dog trainer profesional, apalagi yang fokusnya di bidang cadaver dog atau anjing kepolisian ya, mereka ini memang dikasih akses kok izin memakai tulang manusia asli, tetapi itu pun ada kapasitas ya. Maksud gue adalah mereka juga dibatasin untuk ngambil berapa, karena kan itu buat latihan kan ya. Ini kok bisa-bisanya banyak sekali kardus dan tas yang isinya tulang belulang, mungkin dari ratusan orang. Dan itu semua Sandra salah gunakan sebagai sumber exposure-nya. Akhirnya kasus Sandra ini dilaporkan ke FBI dan Eagle pun juga langsung diambil, jadi mereka dipisah ya. At the end of the day, si Sandra ini terancam di penjara ya selama kurang lebih 30 tahun atas pelanggaran pasal berlapis. Salah satunya adalah falsifying material facts, yaitu adalah penyalahgunaan tulang belulang manusia. Tetapi setelah gue baca lebih lanjut, ternyata si Sandra ini memang kan dihukumnya selama itu, dia ini sepakat lah untuk plea deal atau pembelaan yang diajukan sama pengacaranya dia dan berujung divonis menjadi 21 bulan aja. Dari 30 tahun jadi 21 bulan dengan denda sebesar kurang lebih $14.500. Sedangkan untuk Eagle, by the time Sandra masuk penjara, dia sudah meninggal dunia. Gimana menurut kalian? Apakah worth it semua yang dia lakukan dan mempersalahgunakan tulang belulang manusia yang udah nggak tahu tuh jumlahnya ada berapa? Dan pada akhirnya kepolisian dan FBI menemukan banyak sekali kasus yang dikatakan sudah close dikarenakan sudah terpecahkan. Ternyata kasus tersebut dibuka lagi dikarenakan Sandra telah memasukkan beberapa kasus. Now what happened here yang gue pertanyakan adalah kenapa baru kasus ini doang yang dimana si tulang belulangnya ini bukan korban yang dicari. Nah yang kasus-kasus sebelumnya emang gak ketahuan gitu dari DNA-nya atau dari hasil forensiknya? Apa dia juga palsuin lagi? Ada tim lagi di sana? Harusnya kan udah ketahuan kan? And all that, tetapi baru kali ini ketahuan. Padahal dia udah memasukkan beberapa kasus sebelumnya. Let me know in the comment section. And I guess this is it. Thank you so much for watching today's Paranormal. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marissa. Goodbye and I love you guys. Ada KS-KS, tenang aja. Ini paranormal. Bye bye. Pada saat itu kasus Wisconsin susah banget bener. Rasa curiga David di sini makin kuat nih. Akhirnya dia mutusin buat memberanikan Duh kakinya pegel nih. Aduh. Udah pakai piyama nih, udah enak-enak. Aduh. Mama nih. Cuma perkara memberanikan. Itu nggak memberanakan. Garing. Memberanikan. Mama kan mode serius mah. Susah ini mukanya senyum. Akhirnya. Ma. Enggak, aku mau ngomong serius. Mukaku tetap kayak gitu. Mukaku tetap kayak gini. Karena ini kasus serius. Akhirnya David ini memutuskanlah buat memberanikan diri untuk menangkap basah si Sandra dengan ngajak nggak basah. Basahnya kenapa gitu ya tadi? Basah